Merah. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Gas Merah adalah podcast yang membahas kejadian bersejarah nih guys. Pada kali ini kita akan membahas tentang Perang Dunia I. Wah, Perang Dunia I. Kayaknya aku pernah denger deh, cuman aku nggak tahu tuh apa penyebabnya dan gimana ceritanya. Jelasin dong. Oke. Jadi, Perang Dunia I ini terjadi pada kisaran waktu 1914 sampai dengan 1918. Yang dimana pada saat itu dunia terbagi menjadi dua blok besar, yaitu dua blok sekutu dan blok sentral. Nah, awal mula terjadinya perang ini yakni pada tanggal 28 Juni 1914, di mana pangeran dari Austria-Hungaria yakni Franz Ferdinand dan istrinya dibunuh oleh orang Black Hand dari Serbia. Tentunya mereka tidak terima akan hal itu. Maka dari itu Austria-Hungaria menyatakan perang deh ke Serbia. Oh alah, jadi perang ini terjadi karena dua orang terbunuh doang. Terus selengkapnya tonton video sampai akhir ya. Oke, kita mulai dari awal banget ya. Jadi, Austria-Hungaria adalah kerajaan yang multi etnis. Ada etnis Jerman, Hungaria, Ceko, dan juga Slavia. Masalahnya, pemerintahannya lebih memihak pada etnis Austria dan juga Hungaria. Sementara etnis lain kayak Slavia itu merasa dianaktirikan. Orang-orang Slavia di Bosnia merasa lebih cocok bergabung dengan Serbia karena mereka punya budaya dan juga sejarah yang mirip. Long story short, saat pangeran Austria-Hungaria yaitu Franz Ferdinand dan istrinya berkunjung ke Sarajevo, Bosnia, mereka dibunuh sama orang Black Hand dari Serbia. Pembunuhan ini membuat Austria-Hungaria marah besar dan mengirimkan ultimatum kepada Serbia yang akhirnya memicu perang. Tapi selain itu emang udah ada konflik dari negara-negara kayak Inggris dan Prancis, Jerman dan Inggris, dan juga Austria dan Rusia. Politik mencari kawan yang terdiri dari dua kubu, yaitu Triple Alliance dan Triple Entente. Selain itu, terjadi perlombaan senjata dan juga persaingan kekuasaan antara negara-negara yang ada di Eropa. Jadi karena itu, terus kenapa Jerman dukung Austria dan kenapa Rusia dukung Serbia? Jadi Austria-Hungaria dengan Jerman sudah membentuk Triple Alliance dengan Italia sebelum adanya Perang Dunia Pertama. Namun Italia keluar karena tidak setuju dengan jalan Jerman dan Austria. Pada intinya, ketika Austria mengumumkan perang dengan Serbia, Jerman memberikan cek kosong sebagai dukungan tanpa syarat kepada Austria. Nah, karena Jerman memiliki militer yang sangat kuat, membuat Austria merasa ada backingan yang membantunya. Nah, sedangkan Rusia membantu Serbia karena mereka sama-sama etnis Slavia. Jadi mereka merasa memiliki hubungan budaya dan sejarah. Selain itu, Rusia juga merupakan saingan berat dari Jerman, yang dimana mereka berdua sama-sama memiliki ambisi untuk mendominasi di benua Eropa. Hal ini menyebabkan Rusia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk dapat melawan Jerman. Nah, sekarang kita lihat gimana semuanya memanas dan akhirnya jadi perang besar. Bro, Serbia ngebunuh pangeran aku, jadi pengen ngajak perang nih. Wah, parah banget. Yaudah yuk, perang aja. Tapi kamu akan mendukung aku kan bro? Pastilah, aku bakal kasih kamu cek kosong. Udah, perang aja, aku backup full. Setelah dapat dukungan dari Jerman, Austria-Hungaria langsung menyatakan perang ke Serbia. Serbia, kamu parah banget. Lihat saja pembalasanku nanti. Salah dulu dong. Wah, Austria, apa-apa nih?
Aku nggak bisa tinggal diam. Serbia itu saudaraku. Apa sih Serbia duluan kok yang bikin gara-gara? Jerman jangan ikut campur, aku dukung Serbia. Kalau Austria nyerang, aku serang balik. Oke Rusia, kalau kamu tetap mobilisasi pasukan, aku nyatakan perang ke kamu sekarang. Aku nggak takut. Bongzu, kalau Rusia perang sama Jerman, gue juga ikut. Kita sekutu. Oh gitu, aku bakal serang Prancis juga deh, tapi lewat mana ya? Jerman, kamu gak bisa sembarangan lewat wilayah aku. Sorry bro, kamu terlalu telat untuk nolak. Oi Jerman, gimana sih kok main nyerang Belgia yang netral? Aku nggak bisa tinggal diem. Aku akan ikut perang lawan kamu juga. Duh, males banget di pihak sentral, gak ada untungnya. Ya udah ikut di pihak sekutu aja, nanti aku bakal kasih wilayah Dalmatia ke kamu. Wah, beneran? Kalau gitu aku pihak sekutu aja deh. Eits, tanda tangan dulu di perjanjian London ini. Oke deh. Ribet juga ya. Terus kenapa sih perang dunia ini disebut perang dunia? Kenapa nggak perang Eropa? Kan negara-negara yang ikut cuma negara-negara di Eropa. Kan ceritanya belum selesai, Ji. Jadi pada saat Inggris dan Prancis ikut, masih banyak nih negara-negara lain yang ikut selain di benua Eropa. Contohnya yaitu Jepang dari Asia dan Amerika yang dulunya adalah netral. Makanya perang ini makin meluas yang disebut perang dunia. Udah, biar nggak banyak tanya. Yuk lanjut nonton animasinya. Nah, tahukah kamu, salah satu taktik perang yang unik yang terkenal di Perang Dunia I adalah Perang Parit. Taktik perang ini brutal banget, karena pasukan yang berperang itu harus bertahan dalam parit, dan kedua belah pihak akan saling menembak sampai ada yang kalah, dan paritnya akan menjadi hak milik lawan. Tapi ini bukan cuma perang Eropa lagi. Jepang gabung ke blok sekutu pada 1914 karena mereka pengen ngambil koloni Jerman di Asia Timur. Sementara itu, Amerika Serikat awalnya netral. Tapi ada dua alasan besar kenapa akhirnya mereka ikut perang pada tahun 1917. Pertama, Jerman menenggelamkan kapal Lusitania milik Inggris yang membawa warga sipil Amerika. Kedua, Jerman mengajak Meksiko untuk menyerang Amerika lewat telegram Zimmerman. Ini membuat Amerika marah besar. Nah, Perang Dunia ini pastinya menghabiskan banyak sekali sumber daya, pasukan, dan jutaan korban. Perang yang berlangsung selama 4 tahun ini memberikan dampak dan kerugian besar, sehingga satu persatu negara pun mundur. Dimulai dari Rusia di tahun 1917 yang mengalami revolusi Bolshevik, kemudian diikuti oleh Bulgaria, Ottoman, dan Austria-Hungaria. Sedangkan Prancis dan Inggris masih tetap bertahan, ditambah mendapat bantuan dari Amerika Serikat. Hingga pada akhirnya, Jerman pun menyerah. Hal ini menandakan Perang Dunia I telah selesai. Setelah perang selesai, pada tanggal 28 Juni 1919, ditandatangani Perjanjian Versailles di Prancis. Mengakhiri Perang Dunia I dengan Jerman harus menerima hukuman berat. Isi dari Perjanjian Versailles ini sangat merugikan Jerman.
adanya perjanjian Versailles inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya Perang Dunia II. Itu kita bahas di video selanjutnya ya. Semoga video ini bisa membuat kalian semua lebih paham tentang Perang Dunia Pertama. Baik, sekian dari kami. Sampai jumpa dan